Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di materi part of speech kali ini kita akan membahas khususnya 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada perkenalan materi, kedua belajar part of speech, dan yang ketiga ada kesimpulan. Masuk ke pembahasan pertama yaitu perkenalan materi. Jadi, part of speech adalah unsur penyusun suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Untuk unsurnya ada 8 jenis. Yang pertama ada noun atau kata benda. Yang kedua ada pronoun atau kata ganti. Yang ketiga ada verb atau kata kerja. Yang keempat ada adjective atau kata sifat. Yang kelima ada adverb atau kata keterangan. Yang keenam ada preposition atau kata depan. Yang ketujuh conjunction atau kata hubung. Dan yang terakhir ada interjection atau kata seru. Sebelum kita lanjut ke materi, perlu diperhatikan bahwa part of speech ini sebenarnya materi yang padat dan banyak. Maka dimohon untuk tekun dan bersabar dalam memahami materi ini. Karena materi ini sangat penting untuk keputusan kita dalam menyusun kalimat bahasa Inggris. Maka perlu konsentrasi dan juga latihan. Selamat belajar. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang noun atau kata benda. Jadi, noun atau kata benda adalah kata yang digunakan untuk menamai orang, tempat, benda, atau ide. Sebagai contoh noun atau kata benda untuk menamai orang. Di situ ada teacher, ada doctor, ada mother, dan juga ada son. Jadi semua itu merupakan kata benda yang merupakan benda hidup karena di situ adalah orang. Untuk yang berikutnya adalah noun atau kata benda yang digunakan untuk menamai tempat. Contohnya ada school, ada park, ada city, ada house, dan juga ada beach. Yang berikutnya adalah noun untuk menamai benda. Contoh ada book, ada apple, ada chair, ada table, dan juga ada car. Selanjutnya ada noun yang digunakan untuk menamai ide. Contoh di situ ada love, ada happiness, ada freedom, dan juga ada peace. Selanjutnya untuk contoh dalam kalimat, yang pertama ada the teacher is explaining the lesson. Guru sedang menjelaskan pelajaran. Di sini teacher merupakan kata benda yang digunakan untuk menamai orang. Selanjutnya ada I go to school every day. Aku pergi ke sekolah setiap hari. Di sini terdapat satu kata benda yaitu school. Kata benda yang digunakan untuk menamai tempat. Untuk contoh kalimat berikutnya adalah she is reading a book. Dia sedang membaca sebuah buku. Di sini sudah terlihat terdapat satu buah noun atau kata benda yang digunakan untuk menamai benda, yaitu buku. Untuk contoh kalimat yang terakhir adalah true love never ends, yang artinya cinta sejati itu tidak pernah berakhir. Di sini juga sudah diketahui ada satu buah noun atau kata benda yang menunjukkan atau menamai sebuah ide, yaitu di situ ada love. Next, kita lanjutkan ke materi yang kedua. Sekarang kita membahas tentang pronoun atau kata ganti. Jadi, pronoun atau kata ganti adalah kata yang menggantikan noun dengan sebutan berbeda. Pronoun sendiri memiliki tujuan untuk mengurangi atau menghindari pengulangan noun. Jadi agar tidak terulang-ulang di setiap kalimatnya. Contoh dari pronoun sendiri ada I, we, they, you, she, he, it, dan lain-lain. Bisa kalian cek di video. Sekarang kita ke contoh kalimatnya, silahkan diperhatikan. Fulan wants to finish his studies next year. Di sini kalian perhatikan kata yang dicetak biru, yaitu his, merupakan kata ganti dari subjek pada kalimat tersebut. Jadi kata fulan tidak perlu diulangi lagi, karena sudah digantikan menggunakan his. Jadi itu merupakan tujuan atau fungsi dari pronoun itu sendiri, yaitu untuk menghindari pengulangan kata, pengulangan dari noun, bisa subjek maupun objek.
Kita lanjutkan kalimatnya. But he is worried about himself, and he doesn't have more money. Then I decided to meet him soon. Di situ menggunakan he, himself, he, dan juga him. Semua itu merupakan kata ganti atau pronoun dari subjek. Oke, kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu tentang verb atau kata kerja. Jadi, verb atau kata kerja merupakan kata yang menunjukkan tindakan atau action atau keadaan atau state. Contoh dari verb atau kata kerja adalah write, run, jump, think, dan swim. Dan juga ada contoh-contoh yang lain. Jadi, verb atau kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek. Jadi, subjek itu adalah yang mengerjakan sesuatu, sedangkan objek adalah yang dikenai sesuatu. Sekarang untuk contoh kalimatnya. Di sini ada contoh dari action verb, yaitu yang pertama, she runs every morning. Dia berlari setiap pagi. Di sini terdapat verb, yaitu runs, di mana runs itu menjelaskan tindakan dari subjek. Seperti itu. Untuk contoh kedua, ada he eats an apple. Dia makan sebuah apel. Di sini juga terdapat verb, yaitu kata eats yang menunjukkan tindakan dari subjek. Untuk contoh berikutnya, ada contoh dari state verb. Yang pertama adalah I know the answer. Aku mengetahui jawabannya. Know di situ berperan sebagai kata kerja yang menjelaskan tentang si subjek juga. Yang kedua ada they like chocolate. Mereka menyukai coklat. Itu terdapat like, yaitu kata kerja atau verb sebagai penjelas atau tindakan dari subjek. Oke, sekarang kita sudah lanjut ke materi keempat nih, tentang adjective atau kata sifat. Adjective atau kata sifat merupakan kata yang mendeskripsikan sifat atau memberi informasi lebih lanjut tentang noun. Adjektif sendiri dibagi menjadi tiga, ada adjektif deskriptif, adjektif kuantitatif, dan juga adjektif demonstratif. Yang pertama ada adjektif deskriptif yang menjelaskan sifat atau kualitas. Di sini ada beberapa contoh katanya, ada tall yang berarti tinggi, ada happy yang berarti bahagia, ada red yang artinya merah, dan juga ada smart yang artinya cerdas. Untuk yang kedua ada adjektif kuantitatif, menjelaskan jumlah benda. Sebagai contoh ada some, beberapa, many, banyak, few, sedikit, dan all, semua. Untuk yang ketiga ada adjektif demonstratif yang menunjukkan benda tertentu. Contoh katanya ada this, yang berarti ini, that, yang artinya itu, this, dan juga those. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada she is smart. Dia cerdas. Smart di sini adalah kata sifat atau adjektif. Yang kedua ada I have some money. Aku punya beberapa uang. Yang ketiga ada this cat is white. Kucing ini berwarna putih. This di sini adalah adjektif atau kata sifat. Oke, sekarang kita sudah lanjut lagi ke pembahasan yang kelima, yaitu tentang adverb atau kata keterangan. Adverb atau kata keterangan adalah kata yang mendeskripsikan verb, adjektif, atau adverb lainnya. Biasanya menunjukkan cara, waktu, tempat, atau tingkat. Adverb sendiri memiliki beberapa macam. Contoh yang pertama ada keterangan cara, yaitu menjelaskan bagaimana suatu tindakan dilakukan. Contohnya ada quickly, yang berarti dengan cepat, carefully, yang artinya dengan hati-hati, atau slowly, yang artinya perlahan-lahan. Selanjutnya ada keterangan waktu, yaitu menjelaskan kapan suatu tindakan terjadi. Contohnya ada yesterday, yang artinya kemarin, today, yang artinya hari ini, now, sekarang, atau later, yang berarti nanti. Untuk yang ketiga ada keterangan tempat, yaitu menjelaskan di mana suatu tindakan terjadi. Contoh katanya ada here, di sini, there, di sana, everywhere, di mana saja, ataupun outside, di luar. Keterangan yang keempat ada keterangan frekuensi, yaitu menjelaskan seberapa sering suatu tindakan terjadi.
Contohnya ada always, yang artinya selalu, ada often, yang artinya sering, ada sometimes, yaitu kadang-kadang, atau never, tidak pernah. Keterangan yang terakhir adalah keterangan tingkat, yaitu menjelaskan seberapa besar atau intens sesuatu terjadi. Contoh katanya ada very, ada to, ada quite, ada extremely. Untuk contoh kalimatnya yang pertama ada she speaks softly. Dia berbicara dengan lembut. Kata dengan lembut atau softly itu merupakan adverb atau kata keterangan. Untuk contoh berikutnya ada I met him yesterday. Yesterday di sini berarti menggunakan keterangan waktu. Untuk contoh berikutnya, the kids are playing outside. Anak-anak bermain di luar. Outside di sini berarti menjelaskan keterangan tempat. Dan yang terakhir ada he always eats breakfast. Dia selalu sarapan. Always di sini berarti menjelaskan keterangan frekuensi. Untuk materi berikutnya yaitu adalah preposition atau kata depan. Jadi preposition atau kata depan adalah kata yang menunjukkan hubungan antara noun atau pronoun dengan kata lain dalam kalimat. Biasanya tentang waktu, tempat, atau arah. Terdapat 5 preposition atau kata depan. Yang pertama ada kata depan waktu, yaitu menunjukkan hubungan waktu. Contoh ada at, on, in, before, after, since, during. Untuk berikutnya ada kata depan tempat, yaitu menunjukkan lokasi atau posisi. Contohnya ada in, on, at, under, beside, between, among. Yang ketiga ada kata depan arah, yaitu menunjukkan arah atau pergerakan. Contohnya ada to, ada into, ada onto, ada toward, dan juga ada through. Untuk yang berikutnya ada kata depan cara atau alat, yaitu menjelaskan cara atau alat yang digunakan. Contoh katanya ada by dan juga with. Untuk berikutnya ada kata depan sebab, menjelaskan alasan atau penyebab. Contoh katanya ada because of dan due to. Untuk selanjutnya bisa dilihat di video tentang penjelasan untuk preposition yang khusus. Di sini ada keterangan waktu dan juga ada keterangan tempat. Contoh dulu kita yang keterangan waktu, ada preposition ada at, ada on, dan juga ada in. At digunakan untuk waktu yang spesifik. Contohnya ada at 10:30 a.m. pukul 10:30. Selanjutnya ada at night, pada malam hari. Ada juga at noon dan juga at late. Berikutnya preposition on, untuk hari atau tanggal secara lengkap. Contohnya ada on Monday, pada hari Senin, dan juga ada on July 4th, 1990. Sedangkan untuk preposition in, untuk bulan, tahun, abad, atau periode waktu tertentu. Contohnya, in August, di bulan Agustus. In 2020, di 2020. In the 19th century, di abad 19. Selanjutnya adalah preposition dalam keterangan tempat. Di sini dibagi menjadi 3 konteks. Contoh yang pertama, konteksnya berada di kendaraan besar, contohnya di pesawat. Untuk preposition in, contoh kalimatnya seperti ini. In the plane, di saat berada di dalam ruang pesawat, seperti di kabin pesawat. Sedangkan ada on the plane, ketika berada di pesawat sebagai kendaraan besar. Ada at the plane, ketika berada di sekitar pesawat, seperti di pintu pesawat atau di area sekitarnya. Kita lanjut nih di konteks yang kedua, yaitu ketika di mobil. Dalam penggunaan in ketika di mobil itu seperti ini. In the car, berarti di dalam mobil. Kalau on the car, berarti berada di atas mobil, seperti di atap mobil. Sedangkan penggunaan at the car, berarti di sekitar mobil, seperti di dekat mobil. Untuk konteks yang terakhir, ketika berada di gedung, penggunaan in seperti contoh berikut. In the building, berarti di dalam gedung.
On the building berarti di atas gedung. Contohnya seperti di atap gedung. Sedangkan untuk at the building berarti di sekitar gedung atau titik tertentu di gedung. Oke, kita sekarang sudah masuk ke materi ketujuh nih, yaitu tentang conjunction. Conjunction atau kata hubung merupakan kata yang menghubungkan kata, frasa, atau klausa. Contoh dari conjunction sendiri ada for, and, nor, but, or, yet, so, because, although, if, when, while, unless, either, or, neither, nor, not only, but also, both, and. Sekarang untuk contoh kalimatnya bisa diperhatikan. I stayed home because it was raining. Nah, di sini ada kata because, yaitu karena, yang berfungsi untuk menyambungkan antara kalimat antara klausa yang pertama dan klausa yang kedua. Yang pertama I stayed home, yang kedua ada it was raining. Jadi because di sini berperan sebagai penghubung atau penyambung dari dua klausa tersebut. Untuk yang kedua, although it was raining, we went out. Meskipun hujan, kita pergi keluar. Nah, contoh yang kedua adalah although it was raining, we went out. Meskipun sedang hujan, kita pergi keluar. Di sini although merupakan kata hubung, tapi berada di depan karena kata hubung itu tidak hanya menghubungkan antara dua kata, dua frasa, atau dua klausa, tapi juga bisa menghubungkan antara paragraf. Jadi although di sini menyambungkan antara paragraf dengan paragraf sebelumnya. Contoh yang berikutnya adalah I will call you when I arrive. Aku akan menghubungimu ketika sudah tiba. Di sini terdapat kata hubung yaitu when. Oke, kita lanjutkan. Untuk contoh berikutnya ada you can either go to the party or stay at home. Kamu bisa pergi ke pesta atau tinggal di rumah. Untuk contoh yang berikutnya ada I like both pizza and pasta. Terdapat dua kata hubung lagi yaitu both dan juga and dalam satu kalimat. Kita sudah menuju ke materi yang terakhir dari part of speech, yaitu tentang interjection. Jadi interjection atau kata seru adalah kata atau ungkapan pendek yang menunjukkan emosi atau reaksi yang spontan. Contohnya ada wow, oh, aha, yay, hooray, ew, alas, oh no, oh my, geez, hey, psst. Nah, itu semua merupakan kata atau ungkapan yang menunjukkan emosi. Untuk contoh kalimatnya, untuk yang pertama, wow, that was an incredible performance. Wow, itu merupakan kinerja yang luar biasa. Yang kedua ada, oh no, I forgot my keys at home. Berikutnya ada, yay, we got tickets to the concert. Berikutnya ada, ew, this room smells awful. Selanjutnya ada, hey, watch out for that car. Untuk yang terakhir ada, alas, I lost my favorite book. Oke, itu semua tadi merupakan bagian dari materi part of speech. Untuk berikutnya, di materi ini, di video ini terdapat tugas yang harus dikerjakan untuk mengetes bagaimana pemahaman kalian dengan materi. Untuk tugasnya seperti yang sudah terlihat pada video, buatlah kalimat-kalimat sederhana dari part of speech yang sudah dipelajari, lalu garis bawahi bagian part of speech yang sesuai dengan bagiannya. Sekarang kita sudah memasuki akhir dari video. Sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, saya akan memberikan kesimpulan untuk materi kita kali ini. Kesimpulannya adalah, belajar part of speech itu sangat penting. Jika kalian bingung dengan perbedaan-perbedaan di materi ini, seperti adverb dengan adjective, maka cukup hafal saja vocabnya, lalu masukkan di dalam kalimat sesuai grammarnya saja. PR-nya, buatlah kalimat-kalimat sederhana dari pembelajaran kita tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.